Menaker Ibu Ida Fauziah menuturkan pemerintah terus berkomitmen melindungi para pekerja perempuan. Dan berita kedua yaitu pekerja migran diminta untuk menjadi salah satu kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini ada berita dari Menaker ya guys. Ibu Ida Fauziah menuturkan bahwa pemerintah ini akan terus berkomitmen untuk melindungi para pekerja perempuan. Semoga untuk TKW atau PMI yang bekerja di luar negeri juga dipikirkan ya guys. Jadi dalam posnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah menyatakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk melindungi pekerja perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang ketenagakerjaan sangatlah penting. Semoga Menaker juga memikirkan nasib para TKW ya guys, PMI kita, karena TKW yang bekerja di luar negeri itu juga butuh perhatian. Salah satu kunci meraih bonus demografi melalui peningkatan produktivitas dari besarnya jumlah penduduk usia kerja adalah dengan pemberdayaan pekerja perempuan yang akan memberikan kontribusi melalui perekonomian, kata Menaker Ibu Ida Fauziah pada webinar peringatan Hari Ibu 2020 yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan Maju Perempuan Indonesia pada hari Senin 4 Januari 2021. Namun kata Menaker Ibu Ida, mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya konkret dari seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya atau SP dan SB, pengusaha hingga masyarakat luas. Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, Kemenaker sendiri telah melaksanakan 3 aspek kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Yang kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil, ataupun melahirkan. Ketiga, kebijakan non-diskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja selama tahun 2020, ucap Ibu Ida. Menaker juga melakukan bimbingan teknis atau FGD yang melibatkan peserta dari unsur pengawas ketenagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian membuat dan mengembangkan sistem perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dari diskriminasi SI Lina Naker PD yang berbasis IT. Namun Menaker Ida mengingatkan bahwa setidaknya terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Yang pertama itu respek, yakni kurangnya keterwakilan suara pekerja perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga hak pekerja perempuan kurang dipedulikan. Yang kedua itu adalah opportunity atau kurangnya peluang karir dan dukungan bagi pekerja perempuan untuk berkembang. Ketiga yaitu security, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat perlindungan diri untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan. Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini, jelas Ibu Ida. Ya Bu, bagus semua visi dan misi yang berlaku untuk perlindungan pekerja perempuan, dan semoga Menaker untuk kedepannya akan lebih bisa memperbanyak lapangan kerja ya, sehingga kita para PMI itu tidak perlu lagi keluar negeri untuk bekerja menjadi TKW. Kita semua tahu lapangan kerja di Indonesia itu sangat minim sekali, sehingga banyak para
perempuan, khususnya juga ibu rumah tangga ya, harus berpisah dengan keluarganya, pergi jauh merantau ke luar negeri demi kehidupan dan masa depan yang cerah untuk keluarganya. Semoga Indonesia bisa segera menjadi negara yang maju, makmur, dan juga sejahtera rakyat dan pemerintahannya. Amin, amin ya robbal alamin. Next berita ini, pekerja migran guys atau CPMI diminta untuk menjadi salah satu kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin di Indonesia. Dilansir dari apakabaronline.com, organisasi pengusaha jasa pekerja Himsataki meminta pemerintah memprioritaskan pekerja migran sebagai salah satu yang diprioritaskan mendapatkan vaksin COVID-19 untuk menumbuhkan kepercayaan negara penempatan pengguna jasa, mendatangkan devisa, dan mengatasi pengangguran. Saya sangat berharap Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian serius dan khusus kepada calon PMI dan keluarganya menjadi prioritas utama mendapatkan vaksin COVID-19 sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional atau PEN, ujar Ketua Himsataki Tegap Harijatmo pada hari Minggu. Dia berharap Menaker dan BP2MI segera membuat petunjuk teknis yang jelas dan terukur bagi pekerja migran dan pengusahanya sebagai turunan dari Kepmenaker nomor 294 tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi new normal. Hal itu juga merujuk pada keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK 0202-4-1-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Bapak Tegap juga mengungkapkan bahwa terdapat 88.973 calon pekerja migran Indonesia yang tertunda proses penempatannya akibat kebijakan penghentian yang sebagian besar adalah calon pekerja untuk 10 jabatan yang akan dibebaskan biaya penempatannya, dan lebih kurang 50% itu untuk negara penempatan Taiwan dan Hong Kong. Saat ini nasib CPMI emang benar-benar memprihatinkan guys, karena untuk negara penempatan udah banyak yang tutup atau tidak menerima pekerja migran akibat dari coronavirus yang di negara penempatan itu semakin tinggi, ataupun yang ada di Indonesia pun COVID-19 ini juga semakin tinggi. Buat Taiwan belum membuka untuk penempatan PMI, jadi kalau teman-teman ingin daftar ke PT itu tunggu sampai Taiwan membuka kembali ya guys, jangan percaya sama calo-calo yang katanya job ready dan lain sebagainya. Karena apa? Karena yang di PT itu menunggu kepastian itu sangat miris. Kenapa saya bilang miris? Karena yang udah di PT itu kapan terbang juga nggak ada kepastian, terus mau pulang juga harus ada jaminan. Kalau MD itu katanya harus bayar 15 juta rupiah, dan jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi pada teman-teman yang belum daftar ke PT ya. Jadi kalau mau daftar nanti dulu aja, menurut saya sih seperti itu. Terus CPMI mulai Januari 2021 ini untuk 10 jabatan seperti PRT itu wajib dibebaskan biaya penempatan ya guys. Tapi ini juga masih wacana. Kenapa saya bilang wacana? Karena negara penempatan sendiri itu belum merespon dengan baik, alias belum sepenuhnya menyetujui. Jadi masih tanda tanya dong. Semoga BP2MI bisa berusaha lebih keras lagi ya untuk hal ini. Oke guys, kita kembali ke dialog dari Bapak Tegap ya. Jadi katanya penempatan pekerja pada masa adaptasi kebiasaan baru adalah kepatuhan untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pandemi baik di dalam negeri maupun saat penempatan ke negara tujuan, disertai kewajiban melaksanakan tes PCR maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Kami berharap melalui usulan tersebut dapat menjadi referensi yang konstruktif agar implementasi kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan tambahan, ujar Bapak Tegap.
Jadi usulan dari Bapak Tegap ini adalah memprioritaskan CPMI sebagai penerima vaksin COVID-19 ya guys. Dan kayaknya banyak nih di antara teman-teman yang masih takut untuk divaksin. Berani nggak guys? Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.